warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya ingin membagikan 7 tips bagi orang yang sering mencampuri urusan orang lain. Ya, ini ada 7 tips ini bagi kalian yang khususnya sering mencampuri urusan orang lain. Ini 1 tips yang pertama ya. 1, urusan kamu kan sudah banyak. Ngapain sih kamu pakai urusan kehidupan orang lain, sementara kamu kan punya kehidupan sendiri dengan segala permasalahannya? Iya nggak? Punya masalah nggak? Banyak punya masalah nggak? Ya sudah, kalau banyak punya masalah, ngapain urus masalah orang lain? Kecuali pekerjaanmu konsultan keluarga. Emangnya kamu konsultan keluarga? Kedua, kamu jadi pusing sendiri. Kamu saja urusan kehidupan kamu sudah keteteran dan sering mengeluh. Ini pakai urus kehidupan orang lain. Yang ada kamu bakalan jadi pusing sendiri, karena dengan ikut masalah yang sebenarnya bukan dalam wilayah kamu, buat ikut campur. Emangnya itu wilayah kamu? 3, kamu nggak ada kemajuan. Dengan mengurusi kehidupan orang lain, itu nggak akan merubah apapun dalam hidup kamu. Atau kamu merasa dengan urusin masalah orang, hidupmu jadi berubah? Enggak kan? Karena fokus kamu itu cuma tentang kehidupan dan permasalahan orang lain. Sementara hidup kamu sendiri stuck, jalan di tempat. Tahu nggak jalan di tempat yang nggak bergerak? 4, nanti jatuhnya malah gosip. Ketika kamu mulai kepo dengan urusan permasalahan orang lain, maka akan ada kecenderungan bagi kamu untuk melanjutkan cerita. Jadinya cerita berantai, informasinya ditambah-tambah, dikurang-kurang, dilebihin. Akhirnya jatuhnya gosip. Tahu kan gosip? Kamu tuh kan gosip atau bukan? Bukan kan? 5, apa selama ini yang kamu urusin juga benar? Dengan ikut urusan kehidupan orang lain, tingkat kekerabatan yang ada pada dirimu itu bakalan meningkat. Salah besar tahu. Karena dengan ikut campuran permasalahan orang lain, kamu bakalan dianggap sebagai orang yang kepo, orang yang cuma cari muka, tahu doang. 6, bisa memicu konflik yang lebih besar. Nah, ini penting ini bagi kamu yang suka ikut campur urusan orang. Kalau orang yang kamu bantuin itu marah besar sama kamu, bisa saja itu bakalan memicu konflik yang lebih besar. Secara kamu tahu sendiri, kan pemikiran yang ada pada tiap individu itu berbeda. Nah, perbedaan cara berpikir inilah yang harus kamu hargai dengan tidak ikut mencampuri masalah-masalah individu orang lain. 7, belum tentu kamu tahu masalah yang sebenarnya, iya kan? Namanya kamu tahu masalah yang sebenarnya. Kamu sebagai orang luar atau bahkan saudara sekalipun, belum tentu kamu tahu masalah yang sebenarnya terjadi sama orang yang bermasalah tersebut. Yang bisa kamu lakukan sih cuma memberikan nasihat, saran saja. Bukannya ikut campur dalam urusan itu. Apalagi cuma dapat informasinya sepihak. Dapat informasinya di ujung doang, bukan dari awal cerita. Ikut campur. Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa sebaiknya kamu nggak usah ngikutin campur masalah kehidupan orang lain. Paham? Jangan diulangi kalau kamu pernah melakukan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.